S2 di Australia itu sangat banyak sekali tugas yang berhubungan dengan paperworks. Halo, perkenalkan saya Abdul Razak Cangara, biasa dipanggil Acak Cangara. Saya lulusan dari program Master Ilmu Hubungan Internasional di The University of Melbourne. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar. Selamat datang di online course scholarship series by Gojek Go Smart Fest. Di episode kali ini saya akan sharing tentang aplikasi beasiswa luar negeri berdasarkan pengalaman saya dalam mengajukan aplikasi beasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Melbourne, Australia tahun 2015 hingga 2017. Ya, sebelum menerima beasiswa di Universitas Melbourne ya untuk program S2, sebelumnya saya studi di Departemen Ilmu Hubungan Internasional program S1 FISIP Unhas. Jadi untuk melanjutkan studi di University of Melbourne, Australia, saya menggunakan beasiswa LPDP atau dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan saya dapat beasiswanya tahun 2014. Sebelum mendapatkan beasiswa, saya menyelesaikan studi S1 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas. Selama studi S1 di program Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, saya banyak terlibat di kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya misalnya di Hasanuddin English Debating Society dan juga di Unhas Model United Nations Community. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, saya coba merangkai semuanya untuk bisa apply beasiswa di LPDP. Alasan saya untuk apply beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi di program Master of International Relations di University of Melbourne karena saya punya objektif ke depan untuk menjadi profesor di bidang ilmu hubungan internasional. Dan untuk itu salah satu entry point yang sangat krusial adalah melanjutkan studi di program Master untuk menjadi dosen utamanya. Dalam menyiapkan aplikasi beasiswa agar saya bisa melanjutkan studi di program S2 Ilmu Hubungan Internasional di University of Melbourne, ini prosesnya cukup menantang karena sebenarnya proses penyiapan aplikasi itu tidak dimulai bukan cuma sekedar pada saat kita lulus atau sarjana, tapi sebelum dari itu, di mana pada saat kita studi di program S1 ya sebagai mahasiswa S1 sebaiknya kita sudah mulai untuk bukan cuma studi di kelas tapi juga untuk kita bisa berprestasi ya meningkatkan kompetensi dan juga memiliki banyak kenalan dengan para stakeholders yang kiranya nanti bukan cuma di kampus tapi juga di luar kampus yang kiranya nanti bisa memberikan kita semacam rekomendasi dalam pengajuan aplikasi beasiswa seperti itu. Dan untuk mendapatkan rekomendasi beasiswa ini tidak serta-merta bisa kita dapatkan tanpa adanya hubungan personal yang kita bangun sebelumnya pada saat kita studi S1. Karena bisa dikatakan pada saat saya selesai program S1 di HI Unhas untuk apply beasiswa, ini LPDP mensyaratkan beberapa aplikasi yang sangat penting. Pertama dari secara administratif kita harus punya IELTS, kemudian kita harus punya rekomendasi dari misalnya pihak kampus, baik dari rektor ataupun dari ketua jurusan, dari dekan, dan juga rekomendasi dari misalnya pihak-pihak yang lainnya begitu. Karena pada saat saya apply scholarship, jadi saya dapat 2 rekomendasi. Yang pertama dari ketua jurusan saya, yang kedua dari kepala kantor konsulat jenderal RI di New York. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting karena dengan rekomendasi tersebut memberikan sebuah power, kekuatan dalam proses aplikasi beasiswa saya begitu. Karena artinya kita ada semacam endorsement dari pihak akademik maupun dari pihak praktisi di luar yang berkaitan dengan bidang yang kita tekuni. Nah, selain itu penting juga kita mempersiapkan berkas-berkas yang sangat fundamental
di LPDP ini karena kita diminta untuk menyiapkan rencana studi, ya, kemudian surat, ya penting juga dalam proses aplikasi beasiswa LPDP itu sendiri kita diwajibkan untuk menyiapkan 3 tulisan, 3 esai. Yang pertama adalah rencana studi, yang kedua adalah sukses terbesar dalam hidup kita dan peran kita bagi negara apabila telah menyelesaikan studi. Nah, ini tentunya perlu perencanaan yang matang karena pemberi beasiswa dalam hal ini Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP ingin mengetahui seberapa jauh kita mengetahui program studi yang akan kita lanjutkan, seperti itu. Bahkan dalam prosesnya itu kita butuh riset yang banyak tentang kampus yang akan kita pilih, begitu, termasuk dengan jurusan-jurusannya. Karena dalam menyiapkan rencana studi sangat penting untuk melakukan riset yang mendalam karena para pewawancara beasiswa, ya, pada saat kita diinterview itu ingin tahu lebih jauh apakah kita betul-betul melakukan riset terhadap bidang studi yang kita ingin geluti di program master. Dia pengen tahu bukan cuma sekedar apa orientasi kita dengan beasiswa tersebut kita lanjutkan studi, tapi bagaimana misalnya mata kuliah yang kita jalankan atau kita belajar di dalam program magister tersebut memang betul-betul sesuai dengan minat kita dan bisa punya kontribusi bagi Indonesia. Sebagai contoh misalnya dalam program Master of International Relations yang saya ambil, di dalam mata kuliah, di dalam rencana studi itu saya harus mencantumkan mata kuliah secara detail yang akan saya ambil. Tujuannya apa? Supaya pihak pemberi beasiswa tahu bahwa kita memang betul-betul punya target yang jelas dan punya perencanaan yang jelas terhadap studi kita. Terus yang lebih penting lagi adalah tentang sukses terbesar dalam hidup kita. Itu perlu kita tonjolkan prestasi dan pencapaian yang sudah kita alami karena pemberi beasiswa, terutama dalam hal ini LPDP, tidak sekedar ingin memberikan beasiswa asal-asalan, tapi dia ingin memberikan beasiswa secara tepat sasaran. Karena kurang lebih misalnya sebagai contoh biaya untuk studi di University of Melbourne itu 1,2 miliar misalnya secara total biaya hidup dan beasiswa untuk mendaftar di kampusnya, dan itu adalah dana yang sangat besar sehingga kemudian negara ingin memastikan bahwa dana tersebut betul-betul digunakan dengan efektif dan maksimal dan penerima beasiswa mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Begitu. Jadi dia perlu tahu kapasitas kita sebelumnya, apakah memang kita orang yang layak diberikan beasiswa atau tidak. Nah, yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana setelah kita selesai studi di program master tersebut, ya, dalam hal ini misalnya waktu itu saya di University of Melbourne, program Master of International Relations, negara mau memastikan bahwa ilmu yang telah kita dapatkan di luar negeri ini bisa betul-betul berguna untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ya, karena yang menjadi salah satu kekhawatiran dari pemberi beasiswa, terutama LPDP misalnya selaku pemberi beasiswa dari Indonesia, dia ingin memastikan bahwa selepas studi kita mengabdi untuk kepentingan negara. Yang ditakutkan adalah bahwa setelah studi banyak misalnya, ya, ada beberapa kasus alumni yang telah menyelesaikan program magister tidak balik ke Indonesia, dan ini bagi LPDP merugikan negara karena negara sudah berinvestasi terhadap Anda tapi Anda tidak balik untuk mengabdikan diri buat kepentingan Indonesia. Selama menyiapkan aplikasi beasiswa tentunya hal ini tidak mudah, ya, banyak tantangan yang dihadapi, tapi itu tidak jadi soal selama kita tahu bagaimana solusinya. Nah, adapun tantangan yang saya hadapi waktu itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa memanage waktu, timeline, agar bisa memprogramkan agenda ini tepat waktu untuk apply beasiswa. Karena misalnya kita menargetkan untuk lanjut studi S2 misalnya di luar negeri tahun depan, saya ambil contoh misalnya tahun 2015 waktu itu saya ingin lanjut, maka ini harus saya persiapkan di tahun sebelumnya, semenjak tahun 2014. Jadi kurang lebih masa persiapannya adalah 1 tahun, dan dalam proses 1 tahun itu saya harus bisa membagi time frame, ya, kerangka waktu secara tepat, mulai dari bagaimana saya menyiapkan IELTS misalnya,
International English Language Testing System, minimal 6,5 poinnya sebagai salah satu modal dasar untuk apply beasiswa. Dan ini tentu butuh waktu karena terkadang kita butuh untuk melakukan kursus intensif misalnya, agar kita bisa dapat IELTS pada saat tes dengan skor 6,5. Kemudian yang lainnya misalnya adalah bagaimana menulis esai-esai yang saya sudah ceritakan sebelumnya. It takes time, tidak bisa kita selesaikan dalam 1 minggu saja karena butuh perencanaan, dan selain itu esai-esai tersebut harus dirangkai dengan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin agar bisa meyakinkan para penerima beasiswa. Belum lagi mendaftar ke kampusnya, karena beasiswa LPDP ini dia hanya menyediakan beasiswanya saja, tapi untuk mendaftar kampus kita harus lakukan secara mandiri, dan itu butuh juga dokumen tersendiri seperti IELTS tadi yang saya sebutkan, dan juga dokumen lainnya seperti rekomendasi dari kampus maupun dari tempat kerja, dan ada banyak sekali dokumen yang perlu disiapkan. Sehingga saran saya, kita perlu membagi waktu secara rapi dan teratur dalam 1 tahun itu, perencanaannya jelas, supaya di tahun kedepannya ya setelah kita apply beasiswa dan kita lulus, kita insya Allah bisa lanjut kita bisa melanjutkan studi di program master yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, selain persoalan manajemen waktu, yang paling penting adalah bagaimana melawan rasa malas ya, seperti itu. Karena terkadang pada saat kita menghadapi tantangan, semangat kita turun atau down. Nah, untuk itu maka sebaiknya kita punya semacam counterparts atau teman tandeman dalam mengurus beasiswa. Ini yang saya alami waktu itu. Jadi pada saat itu saya tidak sekedar mengurus sendiri, tapi ada teman juga yang mengurus, sehingga kita bisa saling cross check sampai mana perkembangan yang kita alami untuk aplikasi beasiswa. Jadi sebaiknya punya teman atau partner yang juga ingin melanjutkan ke luar negeri bersamaan dengan kita. Nah, saran saya, hal yang penting untuk kita perhatikan dalam aplikasi beasiswa kita adalah bagaimana aplikasi yang kita apply ya, yang kita masukkan di pemberi beasiswa, misalnya LPDP, itu betul-betul kita kuasai. Karena pada saat kita lulus seleksi administrasi dan mendapatkan undangan interview ya, wawancara, para pewawancara ingin memastikan bahwa apakah yang kita tulis itu betul-betul memang sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, dan bagaimana cara kita menyampaikannya betul-betul harmonis, koheren antara yang kita ucapkan pas kita diinterview oleh pewawancara beasiswa dengan apa yang kita tulis, seperti itu. Karena terkadang pewawancara ingin menguji sejauh mana kita betul-betul mendalami apa yang kita inginkan melalui aplikasi beasiswa kita, seperti itu. Dan yang paling penting pada saat aplikasi beasiswa, ketika teman-teman sekalian diwawancarai, adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan dengan confidence bahwa memang Anda layak untuk diberikan beasiswa, begitu. Mungkin dengan cara mengekspos dengan lebih bagus apa yang Anda tulis terkait misalnya kapasitas Anda ya, sukses terbesar Anda dalam hidup, dan juga apa yang Anda bisa kontribusikan selepas balik ke Indonesia. Dalam memilih kampus dan jurusan, hal yang paling penting untuk kita consider ya, pertimbangkan. Kalau kita ingin betul-betul studi di kampus yang terbaik, mungkin kita perlu mengecek apakah kampus tersebut, misalnya di Australia ya, ada namanya Group of 8, jadi 8 kampus terbaik di Australia. Kita perlu tahu kampus apa saja nih yang masuk di dalam Group of 8 itu. Nah, ini penting karena apabila kampusnya masuk Group of 8, proses akademiknya memang lebih challenging, lebih menantang, tapi hasilnya sangat rewarding, begitu. Jadi sangat bisa membangun kapasitas kita. Jadi sangat bisa membangun kapasitas kita secara lebih jauh dan lebih progresif. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh mengetahui misalnya di Australia ada Group of 8, kemudian di Inggris ada misalnya Oxbridge ya, Oxford dan Cambridge. Kemudian di Amerika misalnya ada Ivy League. Jadi beberapa kampus yang ternama itu bergabung di dalam kampus Ivy League. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen betul-betul mengembangkan kapasitas semaksimal mungkin, Anda bisa coba apply kampus di kampus-kampus tersebut, begitu. Tapi bukan berarti bahwa karena kita pengen kuliah di kampus yang sangat bagus, itu menjadi sebuah hal yang
Tapi bukan cuma sekedar kita memilih kampus berdasarkan tingkatannya seperti itu. Di Australia Group of 8, di Inggris Oxbridge, ataupun di Amerika Ivy League. Tapi kita perlu juga mempertimbangkan kapasitas kita. Karena melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, program magister misalnya atau doktoral, perlu dicatat bahwa ini perlu diselaraskan dengan kapasitas kita yang ada. Karena kita perlu memastikan bahwa pada saat melanjutkan studi, bukan cuma sekedar bisa bersekolah di program tersebut, tapi bagaimana bisa menyelesaikan studi kita. Karena ini yang terkadang kita tidak mampu mengukur. Kita asal mendaftar saja, kemudian lulus, dan pada saat menjalani fase studi kita kelabakan atau kesulitan, bahkan mungkin tidak mampu menyelesaikan program. Jadi ada bagusnya kita tahu sejauh mana kapasitas kita, begitu, supaya kemudian kita bisa make sure bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, di luar yang tadi itu, kita bisa mengetahui atau memilih kampus dengan melihat beberapa perankingan kampus dari website, misalnya QS World Ranking University, itu melist universitas berdasarkan tingkat kapasitas akademiknya, mulai dari ranking 1 dan seterusnya. Jadi Anda bisa mengukur kemudian kira-kira Anda dengan kapasitas yang Anda miliki pengennya sekolah di kampus di ranking berapa, seperti itu. Sebagai contoh, saya waktu itu saya mengukur kapasitas saya, kayaknya saya mungkin bisa untuk melanjutkan studi di kampus mungkin di peringkat 20-an atau 30 besar di dunia, begitu. Jadi saya belum berani waktu itu apply ke kampus yang peringkatnya misalnya peringkat 1, 2, misalnya semacam Harvard atau Yale dan seterusnya, begitu. Jadi waktu itu saya memutuskan dengan kapasitas saya, sepertinya saya bisa lanjut dan menyelesaikan studi di kampus ranking 20-an, 30-an. University of Melbourne sendiri adalah kampus dengan ranking 30 secara dunia, seperti itu. Nah, selama melanjutkan studi di University of Melbourne di Australia, hal yang membuat saya mengalami culture shock sebenarnya adalah persoalan bahasa Inggris. Bukan berarti saya tidak tahu bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris, tapi ada yang membedakan karena Australia ini dia punya aksen tersendiri, yaitu Australian accent, yang mana cara bicaranya itu seperti kumur-kumur dan sangat cepat. Sementara saya lebih terbiasa dengan American English, dan tentunya ini butuh semacam adaptasi yang cukup, mungkin saya butuh sekitar 1-2 bulan untuk bisa mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang Australia maupun teman-teman sekelas saya di sana, begitu. Nah, kemudian cerita seru terkait pengalaman studi saya di sana adalah bagaimana pada saat melanjutkan studi S2 di Australia itu sangat banyak sekali tugas yang berhubungan dengan paperworks. Jadi tugasnya adalah mungkin bisa dikatakan tiap hari kita membuat makalah, seperti itu. Dan ini sangat berbeda ketika kita studi S1, karena cenderung waktu studi S1 paperworks-nya, ya, makalahnya ada tapi tidak terlalu banyak dan masih bisa kita mungkin bebas berekstrakurikuler pada saat S1. Tapi pada saat S2 di sana karena kepadatan tugas, bahkan kita bisa sampai bermalam di kampus hanya untuk menyelesaikan berbagai paper yang diberikan sama dosen, begitu. Dan ini menurut saya sebuah hal yang sangat memorable dan tidak bisa dilupakan, karena betul-betul mungkin every day we spend time in campus a whole day. Nah, pesan saya buat teman-teman yang akan ataupun sedang menyiapkan aplikasi, pertama teman-teman harus make sure kapan ingin melanjutkan studi, karena at least dari pengalaman saya kita butuh waktu 1 tahun sebelum kita melanjutkan studi untuk mempersiapkan segala hal yang penting berkaitan aplikasi beasiswa. Mulai dari apply kepada kampusnya dan dapat letter of acceptance, penerimaan, sampai kepada kita apply beasiswa. Jadi atur waktu baik-baik supaya semuanya sesuai dengan perencanaan yang telah teman-teman sekalian targetkan. Nah, yang paling penting saran saya adalah di awal Anda menyiapkan aplikasi adalah memastikan Anda memiliki IELTS, ya, yang cukup untuk melanjutkan studi di luar negeri. Karena menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya, IELTS adalah entry point
atau kunci untuk kita bisa apply both campus, sekolahnya, dan juga beasiswanya. Nah, pesan saya buat teman-teman sekalian yang sedang mengajukan aplikasi beasiswa, jangan patah semangat, terus bekerja keras, pasti ada jalan.